Begitu juga dengan kalimat setelahnya, fi ayyi ghurfatin ats-tsallajatu. Kemudian dan setelahnya fi ayyi baitin al-ghurfatu. Pada kalimat tersebut kita perhatikan fi ayyi ghurfatin, fi ayyi daurin, di situ adalah sebagai khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah mubtada' muakhkhar, yaitu berupa asyaqqah, ats-tsallajah dan al-ghurfah. Tayyib. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut dengan halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-59. Akan tetapi pada halaman yang ke-59 ini kita harus menggunakan kaset yang ada pada kitab ini, yaitu kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday. Untuk itu kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman yang ke-62. 62 ad-darsu as-sabi'u asyar. Kita akan memasuki pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-17 pada halaman yang 62. Masih dengan al-wahdatu ats-tsalisah, masih dengan bagian yang ketiga. Pada halaman ini kita akan melihat atau kita akan melatih diri kita, dan juga perintah dari halaman ini adalah at-tadrib, untuk latihan. At-tadribul awal, latihan yang pertama. Tabadali as-su'al wal jawaba ma'a zamilika. Kita kembali lagi diperintahkan untuk saling tanya jawab dengan sesama teman. Contoh dari tanya jawab tersebut salah satunya adalah ma raqmu baitika atau ma raqmu syaqqatika. Kemudian ma raqmu baitika atau ma raqmu syaqqatika, dan seterusnya. Tayyib. Mungkin kita perhatikan at-tadribu tsani, yaitu latihan yang kedua. Latihan yang kedua di sini juga perintahnya adalah saling tanya jawab dengan sesama teman. Namun tidak keluar dari contoh yang sudah ditentukan pada latihan tersebut. Contoh dari tanya jawab yang akan kita buat adalah al-mithal. Yang pertama adalah uridu musyahadata asyaqqati. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tafaddal, hadhihi hiya asyaqqatu. Hadhihi hiya asyaqqatu. Makna dari kalimat tersebut uridu musyahadata asyaqqati adalah saya ingin melihat apartemen tersebut. Saya ingin melihat atau meninjau apartemen tersebut. Jawaban dari kalimat tersebut adalah tafaddal, hadhihi hiya asyaqqatu. Kita perhatikan kalimat tafaddal. Tafaddal di situ adalah fi'il. Akan tetapi dia sebagai fi'il apa? Dia di situ adalah sebagai fi'lu amrin, sebagai fi'il amri yang bermakna perintah. Dan setiap fi'il ada fa'il dari setiap fi'il tersebut. Mana fa'il dari fi'il amr? Fa'il dari fi'il amr adalah dhamirun mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu anta. Tafaddal, silahkan engkau. Ya, tafaddal, dhamir mustatir, silahkan. Kemudian ada kalimat hadhihi hiya asyaqqatu. Inilah dia apartemen tersebut. Kemudian kita perhatikan pada di bawah dari al-mithal atau contoh yang sudah kita sebutkan tersebut, ada beberapa gambar dan ada nomor dari setiap gambar tersebut. Kemudian ada keterangan dari gambar tersebut. Kita akan buat kalimat tersebut dengan menggunakan salah satu dari gambar yang disertai keterangannya. Yang pertama, uridu musyahadata, karena di situ ada gambar kulkas, dan kulkas di situ keterangannya adalah thalajah. Akan tetapi kalimat tersebut thalajah di sini pada gambar nomor pertama dia masih berupa isim nakirah. Dan contohnya di situ dia berupa isim ma'rifah, yaitu asyaqqah. Maka dari bentuk nakirah kita akan membuatnya menjadi bentuk ma'rifah. Caranya bagaimana?
Caranya tinggal kita menambahkan dari bentuk nakirahnya dengan menambahkan alif lam at-ta'rif, yaitu menambahkan alif lam pada kalimah thallajah. Maka thallajah dari nakirah tadi akan menjadi al-thallajah dalam bentuk ma'rifatnya. Maka di sini akan menjadi uridu musyahadata at-thallajati. At-thallajati di situ sebagai mudhaf ilaih dari musyahadah. Musyahadah. Begitu juga dengan kalimah sarir. Sarir juga masih dalam keadaan nakirah. Kita buat dia menjadi ma'rifah, tinggal kita menambahkan alif lam at-ta'rif. Maka di sini kalimatnya uridu musyahadata as-sariri. Begitu juga dengan kalimat mir'ah. Mir'ah juga nakirah. Kita buat menjadi ma'rifah, tambahkan dengan alif lam at-ta'rif. Maka kalimatnya menjadi uridu musyahadata al-mir'ati. Begitu dan seterusnya pada kalimat furnun dan arika. Begitu juga kita merangkai kalimat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-63. Halaman ke-63 kita masih dengan ad-darsu as-sabi' asyar, masih dengan pelajaran yang ke-17. Namun kita memasuki at-tadribus tsalis. Kita memasuki pelajaran yang ketiga. Perintah dari pelajaran yang ketiga, pada perintah dari latihan ini adalah tabadali as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika. Seperti perintah dalam latihan yang kedua tadi. Kita masih diperintahkan untuk tanya jawab sesama teman, tapi tidak keluar contoh dari contoh yang ada sudah atau yang sudah ditentukan dalam kitab ini. Al-mithal, contoh dari tanya jawab yang akan kita buat. Yang pertama, madza turidu? Madza turidu? Kemudian jawabannya adalah uridu sitaratan. Kemudian nanti pada contoh tersebut kita akan buat beberapa kalimat menggunakan gambar yang sudah ada pada halaman ini. Ada dimulai dari nomor pertama, 2, 3 dan sampai nomor ke-8. Namun yang perlu kita perhatikan di situ ada kalimat yang pertama madza. Madza adalah apa? Madza di situ dia adalah isim istifham, ismu istifham. Ismun istifham mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Madza di situ adalah sebagai isim istifham yang digunakan untuk bertanya. Namun istifham untuk apa? Li ghairi akil, untuk selain yang berakal. Dan dia di situ posisinya sebagai mubtada. Mubtada fi mahalli raf'in. Dan turidu dia adalah sebagai jumlatun fi'liyah, sebagai pelengkap dari mubtada, yaitu khabar dari mubtada. Kemudian jawaban yang tadi uridu sitaratan, sebagaimana sudah kita sampaikan juga, sitaratan adalah di situ maf'ulun bi dari fi'il dan fa'il uridu. Baik, kita akan membuat dari nomor pertama, yaitu pada gambar yang pertama. Di sini ada keterangan gambar pertama adalah arika. Ada gambar sofa dan keterangannya di situ arika. Kita buat madza turidu. Jawabannya adalah uridu arikatan. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin sebuah sofa. Kemudian yang kedua, kalimat furnun atau furnan. Di sini kita buat kalimatnya madza turidu, uridu furnan. Saya ingin kompor. Kemudian yang ketiga ada kalimat sakhanan. Kita buat kalimatnya madza turidu, uridu sakhanan. Saya ingin sakhanan, yaitu alat pemanas. Begitu dan seterusnya pada kalimat yang nomor 4, yaitu sajadah mir'atan thallajah. Tinggal kita menambahkan kalimat salah satu dari kalimat-kalimat tersebut dengan merubah kalimat uridu sitaratan, yaitu kita rubah sitarah dengan kalimat yang ada di bawah ini. Kemudian kita perhatikan at-tadribur rabi'. At-tadribu ar-rabi'. Latihan yang keempat masih dengan pelajaran yang ke-17. Hati jumalan kama fil mithal.
Perintahnya adalah kita membuat beberapa jumlah, yaitu kalimat, namun tidak keluar dari contoh yang sudah ditetapkan atau ditentukan dalam halaman ini atau kitab ini. Contohnya adalah al-mithal, askunu fi hayyi al-jami'ati. Yang kedua, askunu fi syaqqatin jamilatin. Yang ketiga, asyaqqatu fid dauri al-khamisi. Yang keempat, fi syaqqati khamsu ghurafin. Di sini ada beberapa gambar disertai dengan nomor pada setiap gambar dan juga disertai dengan keterangan pada setiap gambar tersebut. Kita akan mulai dari gambar yang nomor pertama. Kita buat dengan mengikuti contoh pada halaman ini. Askunu fi hayyi al-jami'ah. Situ contohnya adalah askunu fi hayyi al-jami'ah. Kemudian di sini askunu fi syaqqatin jamilah. Namun yang kita perhatikan asyaqqa fi dauri al-khamis, kemudian fi asyaqqati khamsu ghurafin. Maka di sini asyaqqatu fi ad-dauri ar-rabi'. Pada nomor pertama, asyaqqatu fi ad-dauri ar-rabi'i. Fi syaqqati arba'u ghurafin. Fi syaqqati arba'u ghurafin. Kemudian yang kedua, asyaqqatu fi ad-dauri ats-tsalithi. Kemudian fi syaqqati thalathu ghurafin. Apartemen tersebut terletak di lantai 3 dan di dalam apartemen itu terdapat 3 buah ruangan atau kamar. Kemudian begitu juga dengan kalimat yang nomor 3, ad-daurus sadis, dengan sittu ghurafin. Kita buat kalimatnya menjadi asyaqqatu fid dauri as-sadisi. As-sadisi di situ adalah sebagai sifat dari mausuf, dan mausufnya adalah ad-dauri. Kemudian ghuraf, di sini ada sittu ghurafin. Fi syaqqati sittu ghurafin. Di dalam apartemen tersebut terdapat 6 buah ruangan. Begitu juga dengan kalimat yang atau gambar yang nomor 4 tersebut. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Masih dengan ad-darsu as-sabi' asyar, masih dengan pelajaran yang ke-17, namun kita memasuki latihan yang kelima. Pada halaman yang ke-64, di situ ada at-tadribul khamis, latihan yang ke-5. Perintahnya juga sama seperti latihan yang keempat. Tabadali az'al jawaba al-hiwara ma'a zamilika. Di sini kita diperintahkan tabadali al-hiwar. Tabadal, saling bertanya sesama teman, kama fil mithal, sebagaimana pada contoh yang ada di bawah ini. Al-mithal, contoh dari tanya jawab yang akan kita buat adalah uridu syaqqatan min fadlika. Jawabannya adalah ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kemudian uridu musyahadata asyaqqati. Kemudian di situ hadhihi hiya asyaqqatu. Dan hadhihi syaqqatun jamilatun. Di sini kita disuruh untuk saling tanya jawab dengan menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Akan tetapi kita akan ganti kalimat asyaqqah di situ syaqqatun atau asyaqqah dengan kalimat yang ada pada setiap nomor yang ada di bawah ini. Kita perhatikan nomor yang pertama, di situ ada keterangan adalah thalajah. Keterangan dari gambar tersebut thalajah, dan itu adalah gambar kulkas. Uridu, maka di sini akan menjadi uridu thalajatan. Uridu thalajatan min fadlika. Ladaina thalajatun jamilatun. Kemudian uridu musyahadata.
Karena thalajah pada nomor pertama tersebut masih berupa isim nakirah, maka kita buat dulu dia menjadi isim ma'rifah. Maka di sini akan menjadi uridu musyahadata ats-tsalajati. Kemudian hadhihi hiya ats-tsalajatu. Hadhihi tsalajatun jamilatun. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya, yaitu arikah, sajadah, sitarah, dan mir'ah. Cara penggunaannya adalah tetap harus mengikuti contoh yang sudah ditetapkan pada halaman ini. Tapi kita akan merubah setiap syaqqah, kalimat syaqqatun atau asyaqqah dengan kalimat yang ada pada nomor tersebut. Kemudian kita beralih ke latihan selanjutnya. Di situ pada latihan yang keenam, perintah dari latihan yang keenam adalah ajib anil as'ilati at-taliyah. Kita disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Soal yang pertama, aina taskun? Nah, mungkin untuk at-tadrib yang ini atau latihan yang ini mungkin kita akan berlanjut dengan latihan yang selanjutnya, atau karena ini adalah sesuai dengan tempat atau letak lokasi yang kita tinggal masing-masing. Kita lanjut dengan halaman berikutnya, yaitu halaman ke-65. Kita memasuki ad-darsu ats-tsamin asyar. Kita memasuki pelajaran yang ke-18. Masih dengan al-wahdatu ats-tsalisah, masih dengan bagian yang ketiga. Pada pelajaran yang ke-18 ini ada kalimat di situ al-qiraah wal kitabah. Maksudnya adalah kita membaca kemudian menulis. Kita membaca dan menulis apa yang sudah kita baca tadi. Awalan, yang pertama kali kita lakukan adalah al-qiraatu, adalah membaca. Yang pertama at-tadribu al-awwal, latihan yang pertama. Perintah dari latihan yang pertama, unzur wastami' waqra. Kita perintahkan untuk memperhatikan dulu, kemudian mendengarkan, kemudian membaca apa yang sudah diperhatikan dan didengarkan tersebut. Di sini ada kalimat bait. Bait maknanya sudah kita mafhum, bahwasanya makna bait adalah rumah. Syaqqah juga sudah kita terjemahkan maknanya, yaitu bermakna apartemen. Ghurfatun bermakna ruangan atau kamar. Hammamun maknanya adalah WC atau kamar mandi. Matbahun bermakna dapur. Daurun bermakna tingkat atau lantai. Sarirun bermakna ranjang. Sitaratun bermakna korden. Kemudian arikatun maknanya adalah sofa. Sajadatun maknanya adalah tikar atau hambal. Ghurfatu naumin. Ghurfatu naumin di situ maknanya adalah kamar tidur. Begitu juga dengan ghurfatu julusin bermakna ruang tamu. Kemudian at-tadribus tsani. Pada at-tadribus tsani kita beralih ke at-tadribus tsani. Di sini perintah dari at-tadribus tsani atau latihan yang kedua adalah sil baina al-kalimataini al-mutamathilataini. Perintahnya adalah kita menggabungkan atau menyambung antara dua buah kalimat yang saling serupa atau yang serupa antara satu dengan yang lainnya pada dua kalimat tersebut. Contohnya di sini adalah ada kalimat la, dengan la kita sambung dengan la tersebut. Kemudian na'am kita sambung juga dengan kalimat na'am. Begitu dan seterusnya. Kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-66, at-tadribus tsalis. Kita memasuki at-tadribus tsalis, pelajaran yang ketiga. Masih dengan perintah yang sama, unzur wastami' waqra. Perhatikan, dengarkan dan baca. Yang pertama di sini ada kalimat pada gambar tersebut, askunu fi baitin. Sebagaimana sudah kita
Jelaskan tadi askunu adalah fi'il mudhari'. Fi'lu mudhari'. Dan fi'il membutuhkan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tersembunyi, dhamir yang tersembunyi. Akan tetapi dhamirnya apa? Wujub, harus ada di situ. Dhamir mustatir wujuban dalam bentuk keadaan ada, harus ada, tidak boleh tidak. Yang takdirnya, yang kira-kiranya maknanya adalah ana, yang menyatakan maknanya adalah saya. Askunu fi baitin. Adapun kalimat fi baitin di situ adalah syibhul al-jumlah, susunan dari jar dan majrur. Kenapa? Karena di situ fi adalah harfu jarrin dan baitin majrurun biharfi jarrin. Kemudian askunu fi syaqqatin. Begitu juga dengan kalimat askunu fi syaqqatin. Di situ rangkaian kalimatnya terdiri dari rangkaian jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il. Askunu fi syaqqatin. Askunu juga merupakan fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Dan fi syaqqatin juga adalah sebagai syibhul jumlah sebagaimana askunu fi baitin. Tayyib. Kemudian ada di situ fi syaqqati thalathu ghurafin. Fi syaqqati thalathu ghurafin merupakan jawaban dari pertanyaan. Misalnya kita mengatakan kam ghurfatan fi syaqqa, jawabannya adalah fi syaqqati thalathu ghurafin. Kemudian asyaqqatu fi dauri al-awwal. Asyaqqatu fi ad-dauri al-awwal juga merupakan jawaban dari pertanyaan. Fi ayyi daurin asyaqqah. Pertanyaannya adalah fi ayyi daurin asyaqqah. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah asyaqqatu fi ad-dauri al-awwal. Kemudian di sini uridu musyahadata al-athasi. Uridu musyahadata al-athasi. Musyahadah adalah susunan idhafah. Musyahadata al-athas susunan idhafah yang terdiri dari mudhaf dengan mudhaf ilaih, dan al-athasi di situ majrurun dikarenakan dia adalah sebagai mudhaf ilaih dari musyahadah. Dan musyahadah di situ adalah maf'ulun bih. Maf'ul bi dari fi'il fa'il yang berupa fi'il mudhari' uridu. Fa'ilnya dari kalimat fi'il mudhari' uridu adalah fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Begitu juga dengan kalimat uridu musyahadata al-matbakhi. Baik, kita lanjut ke latihan berikutnya, yaitu latihan yang keempat. At-tadribu ar-rabi'. Perintahnya juga sama, unzur wastami' waqra'. Kita diperintahkan yang pertama untuk melihat, memperhatikan. Yang perlu kita perhatikan adalah susunan kalimatnya. Susunan kalimat tersebut dia terdiri dari susunan apa? Apakah berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah? Begitu juga apakah mubtada khabar atau fi'il dan fa'il. Ini makna dari unzur wastami' waqra'. Setelah kita perhatikan susunan kalimat tersebut, kemudian kita dengarkan bacaan yang ada. Kemudian dan kita mencoba untuk membaca apa yang sudah disampaikan atau dijelaskan dengan menggunakan bacaan tersebut. Kemudian di sini Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilatin. Ahmadu. Ahmadu di situ adalah ismul alam. Adalah ismul alam, nama seseorang, dan ia berupa isim. Ahmadu adalah nama seseorang. Dan ia di sini tidaklah boleh untuk ditanwin. Kenapa? Karena dia adalah salah satu dari mamnu' minas sharaf. Karena ia mengikuti wazan af'ala, dan nama yang mengikuti wazan af'ala di situ tidaklah boleh untuk ditanwin karena dia adalah termasuk dari al-mamnu'u minas sharaf, mamnu' minas sharaf. Dan Ahmadu di sini posisinya dalam kalimat sebagai mubtada'. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Dan ia juga di situ adalah isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Karena dia adalah nama seseorang atau ismu al-alam. Kemudian yaskunu fi syaqqatin jamilatin. Kalimat yaskunu fi syaqqatin jamilatin adalah jumlah fi'liyah.
Ketika kita mengatakan Ahmadu mubtada, belum terasa lengkap mubtada tersebut kecuali dengan mendatangkan khobar dari mubtada itu. Dan yaskunu fi syaqqatin jamilatin di sini adalah jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in mubtada. Dia adalah susunannya di situ fi mahalli raf'in mubtada sebagai mubtada fi mahalli raf'in khabar mubtada dari Ahmad. Karena Ahmad di situ adalah mubtada dan mubtada membutuhkan pelengkap yaitu khabar. Kemudian kalimah jamilah. Jamilah adalah sifat dari mausuf atau na'at dari man'ut syaqqatun. Dan syaqqatun di sini adalah mausuf dan jamilah adalah sifat dari syaqqah. Kemudian asyaqqatu fi hayyil matar. Asyaqqatu fi al-hayyil matar. Asyaqqatu fi ad-dawri ats-tsalisi. Kalimat asyaqqatu fi ad-dawri ats-tsalisi di situ ada pembilang. Namun pembilang tersebut dia mengikuti wazan fa'il, yang berupa sifah. Maka pembilang ini sifah dari ats-tsalis. Bilangan tsalis di situ adalah karena ia adalah sifah dan yang disifati adalah ad-dawri, maka ia mengikuti i'rab sesuai dengan yang disifati. Fil masyaqqah, fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi asyaqqati khamsu ghurafin. Kalimat fi syaqqah di situ adalah syibhul jumlah. Kemudian khamsu ghurafin di sini adalah sebagai sebagai mubtada muakhar, dan fi syaqqah di situ adalah sebagai khabar muqaddam. Kemudian apa hukum mubtada muakhar dan khabar muqaddam di dalam kalimat ini? Hukumnya adalah wujuban. Dikarenakan di situ khamsu ghurafin. Khamsu di situ karena nakirah. Karena dia adalah nakirah fi syaqqati khamsu ghurafin. Dan khamsu adalah mubtada marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammah adh-dhahirah. Dan kalimah ghuraf di situ majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah fi akhirih mudhafun ilaih dari khamsu. Kemudian begitu juga dengan kalimah fi ghurfati an-naumi sarirun. Fi ghurfati an-naumi sarirun. Di situ adalah susunan kalimah mubtada khabar, namun khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Fi ghurfati al-julus. Fi ghurfati al-julus arikatun. Fi ghurfati al-julus arikatun. Begitu juga dengan kalimah fi ghurfatil julus arikah. Di ruang tamu terdapat sofa. Di situ ada susunan kalimat syibhul jumlah. Fi ghurfatil julus adalah fi, di situ harfu jarrin. Ghurfati adalah mudhaf majrurun dan ia adalah majrur dikarenakan adanya harfu jarrin dan ia di situ sebagai mudhaf. Nah, adapun mudhaf ilaihnya adalah al julusi dan ia fi ghurfatil julusi di situ syibhul jumlah khabar muqaddam dan arikatun di situ mubtada muakhar. Fil matbahi furnun. Begitu juga dengan kalimat fil matbahi furnun. Di situ juga susunan kalimat mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Fil matbahi sebagai khabar muqaddam dan furnun sebagai mubtada muakhar. Begitu juga dengan fi al-hammami imra'atun. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Ajib, kita diperintahkan untuk menjawab. Yang pertama, hal yaskunu Ahmadu fi syaqqah? Mungkin jawabannya nanti kita akan lihat lagi pada halaman yang sebelumnya, dan ini merupakan tugas dari kita, yaitu para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, untuk mengulangi atau memurajaah kembali halaman yang